Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Semoga proses perkuliahan ini berjalan dengan lancar dan pandemik 19 segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali atau kembali ke kampus tercinta kita. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang modal dalam perusahaan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan tentang modal dalam perusahaan. Apa sih yang dikatakan modal? Apa sih yang dimaksud dengan modal? Mari kita belajar tentang modal itu apa. Modal pengertian dari Lidzi itu adalah uang. Sedangkan untuk fond yaitu modal yaitu kekuasaan menggunakan yang diharapkan atas barang-barang modal yang belum digunakan. Sedangkan untuk Prof. Mage dengan Prof. Polak dan Prof. Baker mengatakan bahwa modal merupakan kolektivitas dari barang-barang modal atau kekayaan semua barang-barang yang ada di perusahaan dalam fungsi produktivitas yang dapat dineraca debit maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat dalam neraca kredit. Jadi di situ bahwa modal itu akan dimasukkan pada neraca kredit. Dan di situ akan tercatat sebagai fungsi produktivitas. Sedangkan untuk pengertian modal menurut akuntansi merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban. Jadi menurut dalam akuntansi bahwa modal yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban. Untuk yang kedua yaitu pendekatan hukum, modal adalah dana yang ditanamkan pada saat perusahaan didirikan tercatat pada akta. Jadi di situ yang namanya modal secara hukum bahwa di mana perusahaan sejak berdiri dan dikatakan atau dinyatakan dengan surat akta pendirian bahwa di situ sudah disebut dengan modal perusahaan. Modal dibagi menjadi dua, ada debit dan kredit. Debit yaitu modal konkret, sedangkan untuk kredit adalah modal abstrak, modal pasif. Kalau konkret itu modal aktif. Next. Modal aktif merupakan elemen dasar. Modal aktif akan selalu berubah-ubah baik dalam jangka pendek meliputi kas, efek, piutang, dan persediaan. Berdasarkan cara dan lamanya perputaran modal, aktif atau kekayaan suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan aktiva lancar merupakan aktiva yang habis dalam satu kali berputar. Jadi yang dimaksud dengan aktiva lancar adalah aktiva di mana itu habis dalam sekali putar pada proses produksi maupun proses perusahaan atau aktivitas suatu perusahaan. Sedangkan aktivitas lancar
Aktivitas lancar adalah aktivitas yang dapat diuangkan dalam waktu yang pendek. Jadi di situ yang namanya aktiva lancar itu sekali putar dan waktunya pendek. Uangnya langsung kembali ke kas. Yang ketiga, kecepatan perputaran setiap elemen aktiva lancar tidak sama. Jadi di situ dari perusahaan sama perusahaan B itu yang namanya aktiva lancar perputarannya juga tidak akan sama. Jadi berbeda. Contoh, piutang berubah menjadi kas lebih cepat dibandingkan dengan persediaan. Untuk aktiva tetap merupakan aktiva yang tahan lama, yang tidak atau secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi. Jadi di situ tidak habis-habis, misalkan gedung, mobil dan lain sebagainya, tanah dan lain sebagainya, itu sebagai aktiva tetap, sebagai proses produksi tetapi tidak akan habis. Modal aktif berdasarkan fungsi yaitu dibedakan menjadi dua, modal kerja working capital asset, modal tetap atau fixed capital asset. Untuk modal kerja itu indikatornya adalah gross working capital asset sama dengan aktiva lancar net working capital. Yang kedua, aktiva lancar dikurangin hutang lancar. Untuk modal kerja, jumlah working capital lebih fleksibel, dapat diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk aktiva tetap, yaitu jumlah modal tetap tidak mudah untuk ditambah dan dikurangi. Jadi di situ ada modal tetap seperti gedung dan lain sebagainya, tanah. Untuk yang modal kerja mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang pendek. Kalau tetap itu perputaran pada waktu jangka yang panjang. Untuk selanjutnya adalah susunan modal kerja relatif variabel. Jadi di situ ada banyak perubahan di dalam suatu produksi. Sedangkan untuk aktiva tetap itu susunan modal kerja tetap relatif permanen. Jadi di situ tidak banyak perubahan. Untuk modal aktif berdasarkan fungsi, yaitu untuk menentukan apakah suatu aktiva termasuk dalam working capital atau fixed capital asset, harus dilihat dari fungsi aktiva tersebut pada perusahaan yang bersangkutan. Jadi di situ Anda kalau menentukan ini modal aktif atau pasif atau ingin menentukan modal kerja lancar atau modal kerja tidak lancar. Di situ harus dilihat benar-benar fungsi aktiva itu apa. Ini saya contohkan ada dua perusahaan, yaitu perusahaan Polytron atau perusahaan elektronik dan sebuah dealer Mitsubishi. Itu sama-sama suatu perusahaan yang besar, tetapi fungsi modalnya itu berbeda. Kalau yang Polytron, perusahaan Polytron itu bisa dikatakan modal tetap, modal aset, fixed cost. Jadi di situ sebagai kendaraan perusahaan, sebagai fungsi produksi, fungsi distribusi, yaitu milik perusahaan. Dan sedangkan sama-sama truk modalnya
Itu untuk Mitsubishi model kerja. Kenapa? Karena Mitsubishi itu produknya untuk dijual. Jadi untuk perputaran kembali, perputaran perusahaan. Jadi model kerja. Jadi perusahaan menjual truk tersebut dan nanti uangnya akan kembali atau modalnya akan kembali ke perusahaan. Kalau Polytron beda ini, karena ini untuk distribusi, yaitu merupakan aset fix perusahaan, aset tetap perusahaan, jadi tidak akan dijual, cuman untuk distribusi, media untuk distribusi, tidak akan habis. Kalau Mitsubishi ini akan habis karena akan dijual. Itu. Untuk modal pasif dibagi menjadi dua, modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya saham, simpanan, cadangan, laba, dan lain sebagainya. Sedangkan modal asing adalah modal yang berasal dari kreditur dan merupakan hutang kewajiban bagi suatu perusahaan. Jenis-jenis modal tadi, modal sendiri adalah modal saham, cadangan, keuntungan. Sedangkan untuk modal asing adalah hutang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Modal sendiri yaitu saham, yaitu memberikan keuntungan berupa dividen pada saat perusahaan mendapatkan laba, memiliki hak suara. Jadi di situ saham biasa yaitu berasal dari keuntungan atau dividen perusahaan. Sedangkan untuk saham preferen atau saham istimewa memberikan prioritas lebih dahulu untuk mendapatkan dividen sebelum pemilik saham biasa. Jadi ada prioritas tersendiri untuk saham preferen. Sedangkan untuk untuk yang kedua, prioritas mendapatkan kekayaan saat likuid. Jadi saat baik perusahaan itu akan memprioritaskan saham. Yang kedua adalah tidak memiliki hak suara. Untuk modal asing, kredit rekening koran merupakan kredit yang diberikan oleh bank dengan batas plafon tertentu yang tidak diambil sekaligus tetapi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, kredit dari penjual merupakan kredit yang terjadi jika terjadinya jualan secara kredit. Kredit dari pembeli, kredit yang diberikan kepada perusahaan sebagai pembeli, buyer, dari pemasok atau supplier. Kredit wesel atau surat premes dan lain sebagainya merupakan kredit yang diberikan kepada perusahaan sebagai pembeli, buyer dari pemasok, supplier. Hampir sama. Kedua, modal asing, term loan, yaitu dibayar dengan angsuran tetap selama periode pinjaman. Yang kedua ada leasing, persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik aktiva atau lessor menginginkan pihak lain yang yaitu lessee untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu dan hak atas aktiva tetap pada lessor. Jadi di situ seperti Anda leasing yaitu dasar kontrak di mana di situ ada dasar kontrak pemilik aktiva lessor menginginkan pihak leasing. Jadi seperti leasing motor dan leasing alat berat biasanya pada
proyek pembangunan atau proyek pembangunan. Biasanya menggunakan leasing. Untuk modal asing tadi sama selanjutnya pinjaman obligasi. Pinjaman di mana debitur mengeluarkan surat pengakuan hutang yang mempunyai nominal tertentu. Selanjutnya, selama masa pinjaman debitur akan memberikan sejumlah uang bunga yang besarnya tetap. Yang ketiga, pokok pinjaman akan dikembalikan pada pinjaman. Untuk selanjutnya, pinjaman hipotek, yaitu kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak agar bila debitur tidak memenuhi kewajiban barang itu dapat dijual dan dari hasil jual dapat digunakan untuk menutup tagihan. Jadi di situ pinjaman hipotek memiliki prioritas atau memiliki keistimewaan jika debitur tidak memenuhi kewajiban, barang itu bisa dijual dan untuk menutup tagihannya. Sumber modal dibagi menjadi dua, modal internal dan modal eksternal. Modal internal meliputi keuntungan yang ditahan, penyusutan, sedangkan modal eksternal yaitu bank, supplier, perusahaan leasing, pasar modal. Untuk struktur kekayaan adalah perbandingan baik dalam artian absolut maupun relatif antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Saya contohkan, suatu perusahaan memiliki data di sisi aktiva yaitu aktiva lancar sebesar 7 juta dan aktiva tetap sebesar 3 juta. Maka struktur kekayaan sama dengan 7 juta dibanding 3 juta sama dengan atau disebut dengan 70% banding 30%. Jadi suatu perusahaan memiliki aktiva lancar dan aktiva tetap. Untuk struktur finansial yaitu perbandingan baik dalam arti absolut maupun relatif antara seluruh modal asing, yaitu baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan modal sendiri. Kedua, mencerminkan cara bagaimana aktiva perusahaan dibelanjai, dengan demikian struktur finansial tercermin pada seluruh pasifa dalam neraca. Contohnya, suatu perusahaan mempunyai data di sisi pasifa yaitu modal asing sebesar 2 juta dan modal sendiri sebesar 2 juta. Jadi perbandingannya 2:8 atau 20:80. Sedangkan struktur modal sendiri merupakan pembelanjaan permanen di mana mencerminkan perimbangan antara hutang jangka pendek dan dengan modal sendiri. Apabila struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasifa dalam neraca, maka struktur modal hanya tercermin pada hutang jangka pendek dan unsur-unsur modal itu sendiri, di mana kedua golongan tersebut merupakan dana permanen atau dana jangka panjang. Untuk struktur modal hanya merupakan sebagian dari struktur finansial. Contohnya, suatu perusahaan memiliki data pasifa yaitu hutang jangka panjang sebesar 1 juta dan modal sendiri sebesar 9 juta, maka modal
yaitu 1:9 atau disebut 10% banding 90%. Jadi dari semua contoh tadi terdapat dua modal sendiri sama modal asing. Saya contohkan juga sebuah PT Maju Makmur dalam laporan neraca per 31 Desember 2020 diketahui aktiva lancar, yaitu kas piutang persediaan dengan jumlah 800.000, sedangkan hutang lancar aktiva lancar terdapat yaitu aktiva tetap, mesin, tanah sebesar kalau di total 800 ditambah 900 ditambah 300 sama dengan total aktiva lancar dan aktiva tetap sebesar 2 juta. Sedangkan hutang lancar ada hutang dagang, wesel, bunga sama dengan 475.000, sedangkan hutang jangka panjang persentase dari obligasi dan modal sendiri ditambah yaitu hutang lancar ditambah hutang jangka panjang sebesar yang namanya pasif, disebut dengan pasiva sebesar 2 juta. Maka antara aktiva dan pasiva adalah balance. Untuk struktur finansial yang dikonservatif dalam hubungan ini yaitu terdapat struktur kekayaan, terdapat pedoman yaitu satu struktur finansial konservatif vertikal. Mempunyai aturan yang memberikan batas imbang yang harus dipertahankan perusahaan, yaitu besarnya modal asing dan modal sendiri. Yang kedua, perusahaan yang sehat harus dibangun atas dasar modal sendiri. Yang ketiga, koefisien hutang yaitu angka perbandingan antara jumlah modal asing dengan modal sendiri tidak boleh melebihi skala 1:1. Yang empat adalah setiap perluasan modal sendiri akan memperbesar kemampuan perusahaan dalam menggunakan resiko perusahaan. Sedangkan untuk horizontal yaitu mempunyai aturan yang memberikan batasan imbangan antara besar modal sendiri dengan besar aktiva tetap ditambah persediaan besi. Yang kedua, keseluruhan aktiva tetap dan persediaan besi harus sepenuhnya ditutup dengan modal sendiri. Jadi di situ adanya aktiva lancar, yaitu aktiva lancar meliputi aktiva tetap ditambah persediaan. Sedangkan modal asing yaitu dengan modal sendiri. Next. Ini yang dijelaskan tadi. Sedangkan modal kerja merupakan atau yang disebut dengan working capital, yaitu modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari. Jadi di situ modal kerja merupakan kebutuhan atau sebuah modal yang digunakan untuk operasional perusahaan dalam sehari-hari.
Contohnya untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, membayar hutang dagang, dan lain sebagainya. Konsep kuantitatif yaitu satu konsep ini menitik beratkan pada jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasional bersifat rutin. Yang kedua, dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar. Yang ketiga, total modal kerja sama dengan total aktiva lancar. Sedangkan untuk kualitatif, yaitu konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Jadi di situ kalau konsep kualitatif yaitu menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Yang kedua adalah definisi ini menunjukkan margin of protection atau tingkat keamanan dari kreditur jangka pendek. Jadi di situ juga menitik beratkan pada keamanan tingkat kreditur jangka pendek. Yang ketiga adalah modal kerja sama dengan total aktiva lancar dikurangi total hutang lancar. Contohnya ini. Untuk konsep fungsional merupakan konsep ini menitik beratkan fungsi dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan laba dari usaha pokok perusahaan. Yang kedua adalah semua dana yang dimiliki perusahaan pada dasarnya digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Jadi di situ untuk fungsional itu untuk mendapatkan laba. Current income. Pentingnya modal kerja, satu, memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan efisien. Yang kedua, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit ke langganan atau pelanggan atau customer. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup. 4. Memungkinkan perusahaan dapat memenuhi kewajiban tepat waktu. 5. Melindungi perusahaan dari krisis modal kerja. Sekian apa yang saya paparkan untuk modal perusahaan. Kalau ada yang kurang bisa ditanyakan, dan kalau ada yang kurang jelas juga mohon ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.